Shalom. Nah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Ya, hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita bersama dengan Ibu Guru Foni, ya, Ibu Guru Ina, dan juga Kakak Yaya. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, karena kita akan datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, semuanya berdiri dan kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Sekolah minggu yang ada di rumah, kita percaya ibadah kita saat ini kita mulai dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu di sepanjang kehidupan kita, seringkali disengaja atau tidak kita sengaja, seringkali kita menyakiti hati teman kita, orang tua kita, terlebih lagi hati Tuhan. Mari dengan penuh penyesalan hati, kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, sambil kita melakukan, Tuhanku bila hati kawanku. Datang mengaku setiap dosa dan kesalahan kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 68 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Amin. Ya, saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Ibu Guru Ina akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Ibu Guru Foni dan juga anak-anak sekolah minggu akan membaca kalimat yang tercetak agak ke dalam.
Mazmur 24 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, namun sebelum itu, mari kita menyanyi pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan Ibu Guru Foni. Berkatilah ia Tuhan, kiranya ia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dengarkanlah kami Tuhan, kami juga anak-anak sekolah minggu-Mu, kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik. Inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan cerita firman Tuhan, lanjutan dari cerita firman Tuhan kita minggu lalu. Namun sebelum itu, ada tidak yang masih ingat apa cerita firman Tuhan kita minggu lalu? Ada yang lupa, ada yang masih ingat. Cerita firman Tuhan minggu lalu yaitu Yohanes di penjara. Nah, saat ini lanjutan dari cerita itu. Jadi anak-anak supaya tahu, dengarkan baik-baik ya. Nah, waktu Yohanes Pembaptis di penjara, dia dipenjara karena dia menegur atau mengingatkan seorang raja yang namanya Raja Herodes. Ia ditegur karena ia mengingini dan menikahi istri dari saudaranya yang bernama Filipus. Jadi istri saudaranya ini adalah Herodias. Herodias ini juga seorang perempuan yang jahat karena dia meninggalkan suaminya lalu menikah dengan Raja Herodes. Oleh karena menegur Raja Herodes itu, akhirnya Yohanes dipenjara. Anak-anak, ketika Yohanes masih di dalam penjara yang gelap dan dingin, Raja Herodes tetap menjaga Yohanes di dalam penjara karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar. Jadi hati Raja Herodes agak bimbang. Tapi dia juga tidak menyukai karena Yohanes menegur kehidupannya yang mengambil Herodias atau menjadikan Herodias sebagai istrinya. Sewaktu perayaan ulang tahun Raja Herodes, karena Raja Herodes adalah seorang raja, berarti perayaan ulang tahunnya sangat megah, sangat banyak makanan, banyak orang yang datang, dan juga pastinya banyak tari-tarian. Waktu itu anak tirinya atau anak dari Herodias, putri dari Herodias, menjadi salah seorang penari yang menampilkan tarian yang sangat indah, sangat bagus. Jadi tamu-tamu Herodes sangat kagum. Herodes juga sangat kagum. Oleh karena itu Herodes bilang, ia berjanji akan memberikan apa saja yang putri Herodias minta. Nah, karena Herodias ini jahat, dia lalu berpikir. Karena dendam di hatinya, dia berpikir bahwa ia harus menyuruh anaknya untuk menyuruh Raja Herodes memberikan kepala Yohanes kepadanya di atas sebuah talam atau baki-baki. Jadi karena Raja Herodes sudah berjanji, ia sudah bersumpah, nanti kalau Raja Herodes tidak menuruti, dia bisa malu di depan tamu undangan yang datang. Oleh karena itu,
oleh hasutan, oleh suruhan ibunya, akhirnya putri Herodias meminta kepala Yohanes sebagai hadiah dari janji yang telah diucapkan oleh Raja Herodes. Sebenarnya Raja Herodes bersedih, tapi karena ia sudah berjanji dan bersumpah, akhirnya Yohanes mati dengan kepalanya diberikan sebagai hadiah kepada putri dari Herodias. Nah, anak-anak kekasih Tuhan, karena dendam Herodias, akhirnya Yohanes mati. Wah, luar biasa sekali. Dendam bisa menyebabkan orang mati, bisa membunuh orang. Ada yang bertanya, Ibu Guru, dendam itu apa? Dendam itu adalah perasaan marah, benci. Pokoknya dia mau kalau orang lain itu atau orang yang dibencinya itu mendapatkan malapetaka. Karena itu Herodias mau kalau Yohanes mendapatkan malapetaka. Herodias mau kalau Yohanes itu mati. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar kalau mendendam adalah hal yang tidak baik dan itu adalah dosa. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kita harus mengasihi dan memaafkan satu sama lain. Kalau ada teman-teman kita yang bersalah kepada kita, tidak boleh membenci, tidak boleh mendendam, tapi kata Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi. Selanjutnya, kita tidak boleh sembarang berjanji. Banyak yang sering mengucapkan janji. Kalau mamanya bilang jangan bohong, janji mak, besok tidak bohong-bohong mak. Besoknya masih bohong. Jadi anak-anak Tuhan Yesus itu tidak boleh sembarang berjanji. Kita harus memikirkan dulu, kemudian kita berjanji. Karena janji itu adalah utang. Nah, kata Tuhan, kita tidak boleh sembarang berjanji. Kita juga tidak boleh sembarang bersumpah, apalagi kalau kita bersumpah membawa nama-nama Tuhan. Nah, anak-anak kekasih Tuhan, bagaimana agar kita bisa terus memahami firman Tuhan, kemudian kita bisa mengasihi orang lain, hidup tidak mendendam dan tidak mudah berjanji sembarangan dan bersumpah sembarangan. Rajin berdoa, minta tuntunan daripada Tuhan, baca Alkitab untuk tahu apa yang Tuhan mau, dengar-dengaran kepada orang tua dan orang di sekitar, dan terus minta tuntunan kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan selalu diberkati dan selalu dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin firman Tuhan. Nah, cerita kita pada saat ini terambil dari Markus pasal 6 ayat 14 hingga ayat 29. Tapi saat ini kita akan membaca ayat 23 bersama-sama. Nanti silakan minta pertolongan dari mama papa atau kakak-kakaknya untuk membaca semua ayat yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi. Kita akan membaca bersama-sama pada ayatnya yang ke-23. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya apa yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita aplikasikan di sepanjang kehidupan kita. Ya, saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita diingatkan dari Matius 6 ayatnya yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Amin. Ya, mengiringi persembahan, mari kita menyanyi Adalah Sukacita. Di hatiku adalah sukacita.
Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama-sama doa syafaat. Untuk itu, siapkan hati kita berdoa bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, limpah ungkapan syukur kami pada saat ini. Oleh karena cinta kasih Tuhan, kami boleh duduk, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Senantiasa Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang penuh kasih, tidak mendendam, dan tidak sembarang mengucapkan janji serta sumpah. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan sorga, ibadah kami pada saat ini, kami telah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Sedikit dari milik Tuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kiranya apa yang boleh kami berikan, boleh dipergunakan dengan baik untuk kelebaran firman Tuhan di tengah-tengah sekolah minggu Tuhan di jemaat kami di tempat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu, mendoakan setiap berkat Tuhan yang masih ada pada orang tua kami, yang masih ada pada kami, senantiasa ajarkan kami dan orang tua kami untuk mempergunakan setiap berkat Tuhan dengan baik dan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Senantiasa Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan di dalam menuntun kami, di dalam mengajar kami anak-anak Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan yang saat ini duduk manis, berdoa kepada Tuhan di dalam pendidikan mereka masing-masing, di dalam sekolah mereka, di dalam bermain mereka. Senantiasa Tuhan memberkati, Tuhan yang menuntun, menjaga agar kiranya mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan memberkati mereka agar kepintaran, kepandaian daripada Tuhan senantiasa mereka miliki. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Senantiasa Tuhan memberkati negara kami ini, negara Indonesia. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Pandemi corona yang saat ini masih melanda negara kami, senantiasa Tuhan memampukan setiap orang-orang yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memulihkan negara kami agar cinta dan kasih Tuhan nyata di tengah-tengah negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami hari ini, Bapak Ibu guru kami, dan semua kami yang boleh mengambil bagian hari ini. Senantiasa Tuhan mengaruniakan kehidupan yang baik kepada kami, damai dan sejahtera Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami serta permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes 3 ayat 15, semuanya berdiri. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Ya, saat ini kita ibadah sekolah minggu kita akan berakhir. Ingat anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa menjadi terang dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Jangan suka mendendam, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk senantiasa memiliki kasih dan tidak mendendam. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita menyanyi, Aku Diberkati. Waktu
Yesus kasihi, senantiasa jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi sesama, tidak mendendam, menjadi berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ingat untuk senantiasa menjaga kesehatannya, rajin mencuci tangan, dan juga memakai masker. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan.